Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Yusuf Rahmat Pawirorojo dalam ASP Channel. Senang sekali saya bisa menjumpai sahabat-sahabat semuanya pada malam hari ini. Salam cerdas. Sore hari ini kembali saya akan membahas berkaitan dengan kontestasi laki-laki dilakukan oleh para calon capres ya, calon presiden. Nah, tentu hal ini menjadi perhatian yang sangat serius ya. Karena apa? Karena ada saat di mana para calon presiden itu harus memahami pada posisi apa. Apakah dia sebagai calon presiden, apakah dia masih menjabat sebagai pejabat. Nah, ini pula yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ketika melakukan kunjungan lah kan gitu kan, kunjungan. Tetapi tentu karena kunjungannya di Jakarta, ya tentu ini nggak ada kaitannya ini sebagai gubernur Jawa Tengah, ya kan. Tetapi ada kaitannya di sini dengan kegiatan dia sebagai calon presiden. Nah, ada hal yang menarik di sini. Dari Republika, pengamat kritikan Nasdem agar Ganjar sadar posisi masih capres bukan presiden. Ini menarik sekali. Ini ada kritikan dari Saan Mustafa, di mana Saan Mustafa itu salah satu fraksi ya dari Partai Nasdem. Kita bahas nanti kemudian kita baca nanti kemudian kita bahas bersama. Republika.co.id Jakarta, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai kritikan yang dilontarkan sekretaris fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustafa kepada Ganjar Pranowo merupakan sebuah pengingat agar capres PDIP itu sadar posisi. Saan diketahui meminta Ganjar yang masih gubernur Jawa Tengah agar tidak merasa lebih tinggi daripada pejabat gubernur DKI. Ya, jadi kritikan Aan Mustafa ya, ini kepada Ganjar Pranowo pada saat kunjungan ke Jakarta. Nanti kita baca terus ya. Saya melihat kritikan Saan itu sebagai kritikan keras bagi Ganjar agar tahu posisi, harus tahu keadaan, harus tahu konteks, jangan merasa lebih tinggi daripada pejabat gubernur DKI, kata Ujang kepada Republika.co.id Sabtu 1 Juli 2023. Menurut Ujang, kritikan dari Saan itu merupakan sesuatu yang wajar karena memang tindakan Ganjar salah. Untuk diketahui, Saan mengkritik aksi Ganjar yang langsung menelpon pejabat atau PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ketika menerima keluhan dari warga ibu kota. Anggap saja kritikan Nasdem atau Saan itu merupakan pengingat kepada Ganjar agar Ganjar tidak merasa lebih tinggi. Bagaimanapun Ganjar dan Heru sama-sama gubernur dan Ganjar masih capres, belum presiden, kata Ujang. Jadi pada saat kunjungan Ganjar ke Jakarta, nah Ganjar itu mendapatkan keluhan dari masyarakat. Nah, nampaknya Ganjar Pranowo begitu mendengar keluhan dari masyarakat, kemudian langsung menelpon pejabat gubernur. Ya tentu hal ini menjadi tidak tepat karena Ganjar Pranowo saat ini masih baru calon presiden, belum presiden, belum jadi dan didaftarkan juga belum. Artinya masih bakal calon sebetulnya meskipun sudah diusung oleh PDIP, tetapi baru calon presiden, belum presiden ya. Nah, sehingga kalau kemudian langsung melakukan menelpon di depan itu, seolah-olah bahwa Ganjar Pranowo sudah memposisikan pada posisi lebih atas, ya. Nah, jangan kemudian melampaui pada kewenangan yang ada. Kalau itu di Jawa Tengah mungkin iya, karena Pak Ganjar Pranowo adalah sebagai gubernur Jawa Tengah. Tetapi sebagai sesama gubernur dengan pejabat gubernur, sifatnya adalah koordinasi.
Tidak harus langsung menelpon di saat sedang melakukan kunjungan di Jakarta. Meski menilai wajar kritikan itu disampaikan oleh Sandi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR bidang pemerintahan dan dalam negeri, Ujang meyakini ada motif politik elektoral di balik langkah Saan tersebut. Nasdem diketahui mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Ya, bisa jadi seperti itu karena kita berbicara tentang kontestasi politik itu kan saling mengintip, ya, bukan saling menjatuhkan, ya, tapi saling berkontestasi. Nah, namun ada beberapa hal yang kita nilai apa yang dilakukan oleh Saan Mustafa itu ya benar, ya, pada posisi itu benar. Dia mengkritik agar Ganjar Pranowo juga tidak kebablasan. Kemudian memposisikan kalau seperti itu, jangan sampai nanti memposisikan seolah-olah sudah menjadi presiden, gitu, ya. Menurutnya, aksi Saan tersebut merupakan salah satu upaya Nasdem menurunkan elektabilitas Ganjar. Namanya juga rivalitas persaingan. Itu hal biasa untuk saling mengkritik dan mencari kelemahan lawan, ujarnya. Mungkin bukan lawan, ya, artinya kita lebih lebih melihat bahwa ini sebagai teman dalam kontestasi, ya. Teman dalam kontestasi itu dalam istilah ada yang disebut dengan musuh yang menyamar. Apa itu? Ada lagi juga, saya dapat dari seorang kawan, Purnawirawan Jenderal, menyatakan kalau bukan lawan, dia kawan kontestasi. Jadikan dia adalah musuh yang sedang menyamar. Menyamar sebagai musuh. Iya. Kita lanjutkan. Perkara ini bermula ketika capres PDIP, mungkin bukan capres PDIP karena di situ ada P3 yang mendukung, ya. Perkara ini bermula ketika capres PDIP Ganjar Pranowo menemui masyarakat di Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023. Dan Pademangan Jakarta Utara pada hari Ahad, ya. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad tanggal 25 Juni 2023. Warga menyampaikan keluhan kepada Ganjar soal ketersediaan air bersih. Ya. Ini menarik, gitu kan? Jadi saat itu dalam dialog itu tentu Ganjar Pranowo mungkin ingin mendengar aspirasi dari masyarakat seperti apa, dan secara kebetulan masyarakat itu menanyakan, menyampaikan keluhan kepada Ganjar soal ketersediaan air bersih. Nah, merespon keluhan tersebut, Ganjar langsung menelpon PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah Sekda DKI Joko Agustiono. Tentu ini tindakan yang bukan out of box, ya, tetapi tindakan yang tidak tepat. Bahwa kemudian koordinasi ya bisa, kan harus bisa juga disampaikan. Baik, kalau seperti itu kita akan sampaikan nanti ke PJ Gubernur yang saat ini sedang menjabat, ya, tidak harus langsung ditelepon. Langkah ini memang menjadi langkah yang kurang tepat, ya, sehingga ya tidak salah kemudian ketika Saan menyampaikan ya Ganjar Pranowo itu melebihi kapasitasnya, ya, jadi seolah-olah memposisikan sebagai presiden, atasan lah, kira-kira bukan presiden tapi atasannya, mohon maaf lah, ya. Jadi yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo itu bukan sejajar, sama-sama gubernur, ya, Pak Ganjar Pranowo gubernur Jawa Tengah, nah, kemudian Heru Budi itu PJ Gubernur DKI Jakarta, sama-sama pada rating yang sama. Iya, PJ meskipun dia cukup lama, 2,5 tahun, cukup lama PJ tapi lama. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustafa menilai tindakan Ganjar itu tidak pas atau tidak tepat. Menurut Saan, Ganjar seharusnya menyampaikan keluhan warga itu secara informal kepada Heru dalam rangka hubungan sesama gubernur, bukan atasan dan bawahan. Ya, kalaupun misalkan mendapatkan keluhan dari warga,
tidak langsung otomatis telepon PJ gubernur di depan warga yang menempatkan diri seolah-olah atau seakan-akan posisinya lebih tinggi dibandingkan PJ gubernur daerah. Ujar Saan saat dihubungi pada hari Jumat 30 Juni 2023. Ya, sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi perhatian juga untuk seluruh capres yang ada. Bukan hanya Pak Ganjar Pranowo, tetapi juga Pak Prabowo maupun juga Pak Anies Baswedan. Disinilah kita akan melihat bagaimana kematangan seorang calon presiden itu diuji di lapangan. Ya, bagaimana merespon dan bagaimana menindaklanjuti, bagaimana mengerti tentang posisinya harusnya seperti apa. Ya, tentu yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo bukan langsung kemudian menelpon di depan warga, sehingga menunjukkan, ya memang kita juga bisa pahami bahwa Pak Ganjar tentu ingin dilihat bahwa responsif dari apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Tetapi secara etika dalam pemerintahan tentu ya tidak bisa seperti itu. Harusnya Pak Ganjar itu menyampaikan tidak langsung seperti itu, tetapi koordinasi ya, tentu harus juga ditempatkan pada posisinya, dan harusnya juga ya karena Pak Ganjar juga masuk pada wilayah DKI Jakarta yang dimana PJ-nya itu PJ Pak Heri Budi, ya kan? Nah, sehingga ya harus saling komunikasi ya. Dan itu berlaku untuk siapapun, bukan hanya karena Pak Ganjar ya, tetapi juga siapapun gitu loh. Apakah Pak Prabowo maupun juga Pak Anies. Ya. Ini akan menunjukkan ya bagaimana kemampuan ya melihat situasi dan kondisi, bagaimana sikap responsifnya, tetapi bagaimana melakukan langkah-langkah koordinatif. Dan ini menjadi penting karena sikap kenegarawanan itu akan diuji di sini. Ya, dan ini semoga menjadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih, dan semoga ini menjadi manfaat bagi kita agar hal-hal yang semacam ini tidak kemudian ya dilakukan berulang-ulang. Ya, jangan sampai kemudian karena merasa bahwa ya ini bagian daripada pemerintahan sekarang, kemudian Pak Ganjar Pranowo memahami, tapi saya yakin lah ya, saya yakin bahwa ini ya sesuatu yang ya mungkin ya sesuatu yang tidak tepat aja. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.